Ruang Tangga Prasa. Halo Happy Humans. Halo Happy Humans, selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hai Happy Humans, semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Happy Humans, buat Happy Humans yang sudah setia mendengarkan podcast Tangga Prasa dari season pertama, kira-kira familiar gak nih dengar suara aku? Perkenalkan, aku Radia. Dulu di di season 1 dan 2, suaraku lumayan sering nih masuk di episode-episode season 1 dan 2. Sekarang udah sekian lama aku tidak menyapa Happy Humans. Di episode spesial kali ini aku mau menemani Happy Humans kurang lebih 30-40 menit ke depan. Tadi aku bilang episode spesial. Kenapa spesial? Karena sekarang aku lagi tag podcast yang berbarengan dengan kegiatan Komnas HAM Jelajah Universitas di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kali ini aku nge-host gak sendirian tentunya. Aku ditemani nih sama Devi. Devi, kenalin dulu dong ke Happy Humans. Oke, halo Happy Humans. Tadi mungkin Mbak Radia sempat mention kalau Happy Humans mungkin familiar sama suaranya Mbak Radia. Nah, mungkin Happy Humans nggak familiar nih sama suara aku, karena aku Devi. Aku adalah salah satu mahasiswi di Universitas Jenderal Sudirman yang hari ini akan menemani Mbak Radia untuk ngobrol-ngobrol seru di episode yang spesial ini ya, Seru Mbak Radia. Banget pastinya ya. Iya, nah tadi udah disebutin spesial terus nih ya Mbak Radia. Aku mungkin mau kasih tahu kenapa spesialnya. Karena hari ini kita akan membahas tema yang super duper seru nih. Seru apa sih nih, Dev? Langsung di-spill aja kali ya. Spill ya. Oke, di podcast hari ini kita akan membahas tema seputar dunia di ujung jari, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang digital. Ruang digital seru banget karena aku sering sih menggunakan ruang digital. Ya, Devi kan? juga pasti kan? Pasti, semuanya pasti familiar sih Mbak sama ruang digital ini. Nah kayaknya ya Happy Humans kita nggak bakalan cuma ngobrol berdua aja nggak sih Mbak Radia. Kita akan mengundang dua narasumber keren kita, yaitu yang pertama ada Mas Gatot Tristanto yang merupakan Kepala Biro Hukum, Humas dan juga Kerjasama dari Komnas HAM. Mungkin Mas Gatot bisa say hi dulu. Hai Happy Human, selamat pagi. Oke, dan yang selanjutnya ada narasumber yang keren juga, ada Mas Edi Santoso yang merupakan Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Jenderal Sudirman. Mungkin Mas Edi bisa say hi dulu. Hai Happy Human. Oke, dua narasumber kita nih kayaknya keren-keren banget ya Mbak Radia untuk udah nggak sabar kan pastinya. Iya kan, nah makanya biar langsung aja kita masuk ke dalam tema kali ya. Pertama aku mau tanya dulu ke Mas Gatot mengenai hak kebebasan berpendapat dan juga berekspresi itu menurut Mas Gatot tuh apa sih? Dan kira-kira pengaruh perkembangan teknologi kepada hak tersebut tuh gimana, Mas? Iya, jadi kalau kita bicara soal kebebasan berpendapat dan berekspresi, tentunya kita harus memahami dulu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat dan apa juga yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi. Jadi kebebasan berpendapat itu adalah kebebasan untuk berpikir. Itu berkaitan dengan dirinya dia sendiri. Bagaimana dia mengaktualisasi pemikirannya terhadap apa yang dia pikirkan. Artinya ketika dia menulis ya atau dia mengungkapkan pendapat atas sesuatu hal, itu atas dirinya dia sendiri. Nah, dalam konteks ini tentunya negara tidak bisa berintervensi untuk kebebasan berpendapat ini atau membuat indoktrinasi terhadap kebebasan berpendapat. Itu menjadi hak yang sudah melekat kepada diri setiap individu. Nah, kebebasan berekspresi ini juga sebetulnya kebebasan berpikir. Hanya yang membedakan ini dia melibatkan orang lain, ya. Jadi kita mengomentari apa yang dipikirkan orang gitu ya. Kan ini sering ya. Nah, di dalam orang melakukan ekspresinya dengan berbagai bentuk, ya seni, ya politik dan sebagainya. Nah, semua ini bisa dilakukan oleh setiap orang, setiap individu, sebatas ini tidak diatur oleh undang-undang, artinya tidak dilarang. Ya, kita harus mematuhi itu. Dalam melaksanakan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini juga kita harus menghargai hak orang lain. Ya, jadi tidak boleh semena-mena menggunakan kemudian melanggar hak berpendapat dan berekspresi. Nah, sekarang teknologi semakin maju ya. Tentunya itu sebagai instrumen media kita untuk
melakukan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mestinya teknologi itu menjadi bagian yang lebih dapat memenuhi hak. Nah, hanya saja masalahnya kemudian aturan-aturan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi ini menjadi tidak terfikirkan bagi kita semua ya, terutama bagi kawan-kawan mahasiswa juga ini yang sangat banyak punya pemikiran-pemikiran baru dan sebagainya. Nah, ini yang penting sehingga teknologi ini jangan dijadikan sarana justru melanggar terhadap kebebasan berekspresi tersebut. Oke, penjelasannya sangat lengkap sekali ya Mbak Radia. Pastinya Happy Humans langsung punya gambaran kan ya tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi ini. Menarik terkait teknologi kan ya. Aku lanjut nih ke Mas Edi. Menurut Mas Edi nih, sebenarnya peran teknologi dalam menunjang keseharian khususnya terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi itu lebih banyak manfaatnya atau malah mengancam keamanan, Mas Edi? Ya, sifat teknologi selalu sama ya. Pada dasarnya dia netral. Tergantung siapa yang memakai, maka akhirnya teknologi ini selalu bermata dua, Mbak Radia. Teknologi bisa membawa manfaat, teknologi bisa membawa madarat, membawa persoalan. Teknologi membawa manfaat, misalnya teknologi informasi ya. Kita bisa terhubung, terkoneksi dengan banyak orang. Kita sangat mudah untuk mengakses informasi apapun hari ini. Kita juga sangat mudah untuk membagi informasi. Tetapi di sisi yang lain, teknologi juga membawa persoalan-persoalan baru. Muncul cybercrime misalnya ya, kejahatan di dunia maya dengan berbagai bentuknya. Ada pencurian data pribadi, ya kan? Ada doxing, ada hoax, ada hate speech. Itu di antara beberapa persoalan yang bisa kita katakan inilah penumpang gelap dari kebebasan berekspresi di era digital. Jadi akhirnya kembali ke kita sih, manfaat atau madarat begitu ya. Tentu kita berharap ya teknologi ini lebih membawa manfaat, lebih konstruktif begitu ya, karena terlalu berat nanti persoalan yang harus kita tanggung ketika teknologi ini tidak kita konstruksi dalam nilai-nilai yang positif. Benar banget, sebenarnya teknologi ini banyak banget sih manfaatnya. Kayak aku mau cari informasi tentang apapun tuh gampang banget dari teknologi ini. Nah, tadi kan sempat dibahas tentang kelemahan atau enggak hal-hal yang tidak baik di teknologi itu sendiri. Aku mau penasaran nih, Mas Edi punya pengalaman buruk nggak tentang teknologi, entah dapat doxing tadi, terus udah kayak gitu tadi ada hoax segala macem. Coba sharing ke Happy Humans. Nggak sampai parah sih Mbak, tapi kena dampaknya juga sih, dan itu nggak secara langsung. Jadi ceritanya anak saya ini membeli sepatu, dia bilang sepatunya ini bermerek murah, dia bilang ya, dan belinya di media sosial. Nah, sayangnya saya nggak ngecek. Biasa bapak-bapak itu kan urusan kasir ya. Jadi anak istri beli, kita yang bayar gitu. Bi, saya beli gini, ini transfer gini, oke. Walaupun saya sebetulnya agak sanksi ya, karena membeli di media sosial ini kan rawan. Namanya di marketplace gitu kan. Bener, setelah transfer sepatu nggak kembali, nggak datang maksudnya, hilang gitu ya. Dan ya positifnya itu jadi pembelajaran lah ke anak-anak. Saya bilang banyak orang yang memanfaatkan kemudahan teknologi, tetapi kita juga harus cerdas biar kita tidak menjadi korban ya, korban penipuan yang paling sering ini. Benar. Dan bahkan teman saya ya, kolega dosen juga belum lama ini dia kehilangan sekian juta membeli laptop, ketipu. Bahkan urusan makan ya, kita membeli makan di sebuah restoran secara online persis ya, dia sangat meyakinkan ya. Nah, restoran besar lah gitu, dia sampai ngasih invoice seolah-olah resmi, kita transfer sekian ratus ribu, ternyata itu penipuan. Belum lama terjadi. Jadi ini memang kita semua mungkin pernah menjadi korban ya, tapi kita harus mengambil ini sebagai pelajaran dan lebih hati-hati.
Emang banyak banget sih ya Mbak ya kelemahan-kelemahan yang bisa kita rasakan secara langsung ataupun tidak langsung nih melalui perkembangan teknologi ini gitu. Nah tadi Mas Edi udah sharing-sharing, aku juga mau tanya lagi ke Mas Gatot nih. Kalau menurut Mas Gatot sendiri, kondisi atau Indonesia saat ini dalam menaungi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakatnya itu gimana sih Mas? Iya, kalau kita lihat situasinya di Indonesia ya, kebebasan berekspresi sebetulnya baik. Artinya dia berjalan baik. Hanya dinamikanya memang menjadi naik turun ya. Kalau kita Indonesia, coba kita lihat misalnya, kita sudah berpegang pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berekspresi dan berpendapat. Itu kita gunakan. Lalu kita juga ada prinsip hak asasi manusia terkait dengan prinsip 23 ASEAN. Kita pakai juga. Di Indonesia sendiri secara regulasi ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada TAP MPR, kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, kemudian ada 39 ya tahun 99 tentang HAM, kemudian ada lagi Undang-Undang 40 tentang pers. Lalu muncul lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lalu ada undang-undang lagi ya Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, Komnas HAM sendiri juga bikin pengaturan melalui standar norma pengaturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Artinya kalau kita lihat secara regulasi udah sangat mumpuni gitu ya, bahwa perlindungan atas berpendapat dan berekspresi di Indonesia itu sangat terjamin. Hanya yang menjadi persoalan adalah kesadaran atas pengertian berpendapat dan berekspresi tersebut. Artinya orang masih tingkat kesadaran untuk menghargai ekspresi orang itu sedikit rendah begitu ya, karena dalam menyampaikan pendapat dan ekspresinya itu seringkali kemudian melanggar hak-hak orang lain. Ini yang perlu kita pahami bagi happy human tentunya ya dalam melaksanakan kebebasan berpendapat. Tadi misalnya Mas Edi mengatakan media itu sebetulnya sebagai sarana ya, tetapi rupanya banyak penipuan di dalamnya. Kemudian yang dalam kebebasan berekspresi banyak kemudian menghujat orang. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi sepanjang kebebasan berekspresi ini untuk menunjukkan pemikiran yang baik, kemudian memberikan pendapat masukan yang baik, saya pikir itu bisa menjadi peningkatan penguatan demokrasi juga di Indonesia. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nih kebebasan berekspresi yang sekarang jauh menjadi lebih baik ketika happy human tentunya memahami apa sih itu yang dimaknai dengan berpendapat dan berekspresi. Oke, nah kalau menurut Mas Gatot sendiri nih, tadi kan ada di-mention kalau kurangnya pemahaman dari masyarakat sendiri gitu Mas ya. Nah, untuk mengatasi kurangnya pemahaman ini kira-kira negara itu perlu menetapkan regulasi atau peraturan baru atau kira-kira gimana nih Mas? Iya, sebetulnya tadi ya kalau bicara peraturan baru saya pikir itu sudah cukup memadai gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian negara justru mengatur teknologi menjadi instrumen ini gitu ya. Jadi bukan berarti dibuat pengembangan teknologi ada internet segala macam semuanya terbuka dengan luas, kan tidak juga. Nah, regulasinya adalah regulasi terkait dengan pengawasan. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau tadi ada doxing, tadi ada kemudian bullying, kemudian ada macam-macam hal yang negatif, apalagi yang mengganggu ketertiban umum, nah itu pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan atas regulasi. Nah semuanya diatur, karena kalau tidak nanti akan melanggar HAM juga. Betul. Nah yang kedua tentunya pemerintah harus memastikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan itu bisa berjalan dengan baik gitu, ya. Karena apa yang dilakukan melalui regulasi itu adalah fungsinya untuk 4 tadi hal tersebut. Nah ini yang menjadi penting bagi pemerintah, 2 hal yang harus dilakukan. Oke, berarti memang cukup perlu ada pemantapan dan juga peningkatan dari dua belah pihak ya, baik pemerintah maupun juga masyarakat. Itu Mbak Nadia. Nah, kalau dari segi teknologi nih, menurutnya Mas Edi gimana?
terkait tadi apakah ada perlu regulasi baru atau kayak gimana menurut Mas Edi? Iya, teknologi ini berkembang sangat pesat ya. Media sosial aja terus berkembang macam-macam warna. Termasuk misalnya kehadiran AI. Jadi saya kira regulasi ini harus adaptif ya. Tadi Mas Gatot cerita banyak regulasi. Sudah ada sebetulnya dan itu bagus, tapi juga perlu saya kira regulasi-regulasi yang mengiringi kemunculan teknologi baru ini. Contohnya AI. Mungkin Mbak Radia masih ingat ya, kita ramai berdebat ketika menjelang Lebaran. Waktu itu kan muncul ucapan-ucapan Lebaran menggunakan anime atau Ghibli, ngambil Ghibli Studio ya. Saya sempat akan latah itu dan dikritik anak-anak. Ini pelanggaran hak cipta, copyright orang. Saya kaget. Bahkan anak-anak aja muncul kesadaran kayak gitu. Pasti mereka ikut perdebatan juga di medsos gitu ya. Nah, kita ambil contoh AI yang memudahkan orang untuk melakukan sesuatu, termasuk membuat produk seni atau mereplikasi mungkin ya seni karya orang. Kalau kita lihat dari satu sisi, bukankah itu kebebasan berekspresi ya kan Mas Gatot ya di satu sisi. Tetapi ada persoalan. Kebebasan berekspresi ini menyinggung hak orang lain ya kan, hak cipta orang lain. Nah, sejauh mana ini kita tertibkan? Nah, kita belum punya nih regulasi yang secara khusus ngatur tentang AI begitu. Apakah ini perlu sampai level undang-undang? Apakah ini mungkin cukup dibuat di kementerian? Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Artinya teknologi yang terus berkembang ini memang harus terus kita sikapi, regulasi-regulasi yang menaunginya juga harus terus adaptif. Oke, benar banget ya, tadi kemarin itu yang Lebaran emang cukup viral, rame banget ya tentang yang AI-nya itu, banyak pro dan kontra. Teman-temanku juga banyak tuh yang buat, terus tapi ada juga yang kontra nih, kenapa harus pakai ini gitu. Nah, terkait teknologi lagi, menurut Mas Edi nih gimana ya caranya nih buat anak muda lebih gampang atau aware deh supaya kita tuh anak muda nggak gampang kena hoax atau malah justru nggak gampang menjadi pelaku ujaran kebencian segala macam di media sosial itu sendiri. Kuncinya menurut saya di literasi digital, Mbak. Jadi literasi digital itu kan bisa kita definisikan sebagai sebuah kemampuan ya kita untuk menggunakan perangkat-perangkat digital ini secara konstruktif. Kan pilarnya itu ada 4 ya. Digital skill, kemampuan untuk menggunakan perangkat-perangkat digital. Nah, sekarang misalnya bisa bikin coding, bikin game, ya mulai dari hal-hal yang sederhana lah, kita menggunakan medsos, bikin konten, itu termasuk dari skill digital. Kemudian digital culture ya, budaya digital. Di mana pola pikir kita ini udah dibentuk begitu ya oleh semua hal yang berbau digital gitu. Kemudian ada digital etik ya, etika digital. Nah, ini yang juga penting karena ternyata interaksi digital ini kan memunculkan persoalan-persoalan. Misalnya hoax, hate speech. Kita ini hampir pecah mungkin Indonesia Pak. Ya pernah ya. Ingat nggak sih tahun-tahun politik ya. Mulai dari Pilgub Jakarta sekian tahun yang lalu begitu kan, ada 2 kontestan, masing-masing kubu ini sangat kuat begitu, kalau bukan ini pasti ini udah semua menggunakan inilah ya kata ungkapan-ungkapan yang ngeri begitu ya. Dan kalau ini tidak ditangani agak merisaukan karena Indonesia ini kan negara plural ya. Kita harus sensitif lah, isu-isu sara ini selalu mengerikan efeknya. Kemudian juga yang satu lagi adalah digital security. Ya, persoalan-persoalan pencurian data pribadi, doxing dan sebagainya itu adalah digital security ya. Kita perlu paham. Makanya kami bahkan ke orang tua Mbak Radia, kami di jurusan komunikasi ini punya program, kita kerjasama dengan satu komunitas, kita membuat kegiatan namanya Tular Nalar. Sasaran kita itu 2 kelompok yang rentan. Yang pertama itu anak-anak muda, mereka punya akses ke perangkat digital tapi mereka juga belum punya cukup pemahaman. Yang kedua itu lansia. Jadi nyun sewu, maaf ini ya, mbah-mbah kita, oma opa ini sudah pakai HP.
pakai WhatsApp, nonton YouTube, mereka juga rawan loh, begitu ya. Iya. Kena penipuan, banyak kasus. Betul. Gampang sekali. Paling minim, paling sering terjadi itu hoax. Ya kemarin misalnya ya, saya ikut rapat di kelurahan, kiri kanan saya ini para kasepuhan kita nyebutnya. Begitu ya. Waduh, itu mau ngomongin berita yang saya dengerin aja sih, tapi saya tahu itu hoax gitu. Oh ngeri, ini negeri ini sudah dikuasai orang bla 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 bla. Ini kayaknya tiap hari nontonnya hoax begitu ya. Nah, hal-hal semacam ini menjadi PR kita. Jadi intinya sih kalangan manapun ya, sampai dari yang paling muda sampai lansia, kita perlu memberikan perhatian, kita perlu tumbuhkan digital literasi. Digital literasi, ya benar sih. Kayak kita perlu banget sih pemahaman terkait digital literasi ini. Nah, aku menarik tuh tadi, programnya itu dari kapan, Mas? Kita sudah, kalau di sini yang kita handle ini udah jalan 2 tahun. Oh, udah jalan 2 tahun. Ya, untuk lansia kita sasar beberapa komunitas, kemudian untuk anak-anak muda kebetulan sejauh ini yang kita sasar anak-anak SMA. Konteksnya waktu itu adalah mereka sebagai pemilih pemula. Karena biasanya hoax terutama itu muncul di tahun-tahun politik. Tahun politik, dan sebagai pemilih pemula ini kan sayang ya kalau mereka kemudian menjadi korban hoax. Mereka ini kan harapan bangsa ya, wajah Indonesia sekian tahun akan datang ya anak-anak pemilih pemula ini. Makanya sejak awal kita pandang perlu mereka harus dicerdaskan begitu kan. Mereka menjadi netizen, jadilah netizen yang cerdas ya, yang tahu apa yang harus dilakukan, yang membentengi diri dari ancaman-ancaman digital begitu, dengan segala bentuk penipuan dan lain sebagainya. Oke. Nah tadi mungkin notes kayak gimana ternyata banyak banget kalangan yang rawan, bukan cuma remaja aja ya. Setelah kita dengar sharing dari Mas Edi, ada lansia juga, ada anak-anak juga gitu ya. Nah mungkin aku mau nanya juga ke Mas Gatot, mungkin bisa sharing nih, kira-kira kalau dari Komnas HAM sendiri itu gimana sih cara memfasilitasi agar masyarakat itu tetap punya ruang aman untuk bisa berpendapat dan juga berekspresi di ruang digital gitu, Mas? Iya. Sebetulnya kalau bicara Komnas HAM bagaimana membangun ruang aman, jadi ini ada kaitannya dengan kelembagaan Komnas sendiri. Ya, jadi saya perlu menyampaikan bahwa Komnas HAM itu adalah satu lembaga negara yang independen. Jadi dia tidak berada dalam sistem pemerintahan, tapi dia ada dalam tata kenegaraan. Jadi dia ada satu lembaga. Nah, Komnas HAM tugasnya adalah membangun situasi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, ini Komnas HAM akan menilai, mengukur, kemudian melihat apa yang dilakukan pemerintah sebagai tanggung jawab di dalam melaksanakan pemenuhan, penghormatan, dan juga penegakan hak asasi manusia. Nah, disitulah sebetulnya kebebasan berekspresi maupun berpendapat itu diatur oleh pemerintah, dan Komnas HAM memastikan itu berjalan dengan baik. Nah, pemerintah punya kewajiban berdasarkan undang-undang harus membuat satu upaya yang efektif melaksanakan pemenuhan terhadap tanggung jawabnya gitu ya. Nah, sehingga itulah yang menjadi tugas Komnas HAM, memastikan ruang aman itu bagi mereka-mereka yang berpendapat. Tetapi juga Komnas HAM juga sangat peduli bagi mereka-mereka yang berpendapat juga melanggar HAM. Karena pelanggaran HAM itu ada dua. Ada yang dilakukan oleh negara, ada yang dilakukan oleh individu. Nah, yang dilakukan oleh negara adalah ketika negara melakukan tindakan, nah tidak sesuai aturan, itu terjadi pelanggaran HAM. Nah, kemudian negara membiarkan. Nah, dalam konteks kebebasan berekspresi ada hoaks, ada kemudian penipuan, kemudian ada hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, tidak dilakukan apapun, itu juga melanggar HAM. Sehingga tadi Mas Edi katakan literasi digital itu menjadi bagian terpenting yang harus diambil oleh pemerintah sebetulnya untuk mencerdaskan masyarakat. Nah, Komnas HAM itu memastikan itu. Nah, di dalam memastikan itu ketika ada hal-hal yang terlanggar, tentunya membuka ruang bagi setiap individu atau masyarakat atau siapapun yang ada di Indonesia ini untuk bisa menyampaikan aduannya gitu ya. Nah, aduan ini yang kemudian ditangani oleh Komnas HAM,
mulai dari pengaduan sampai proses penegakannya. Jadi ada pemantauan dan mediasi untuk berkaitan dengan kebebasan berekspresi maupun berpendapat. Nah, tentunya ini nanti Komnas HAM akan merekomendasikan apa yang harus dilakukan perbaikan atas situasi yang ada. Nah, perbaikan ini melalui rekomendasi. Jadi ada dua hal yang disasar untuk ruang aman itu ya. Artinya pertama, peristiwa itu tidak berulang. Yang kedua, memastikan adanya perubahan regulasi ataupun perilaku terhadap apa yang sudah dilakukan di masyarakat atas pengaturan pemerintah. Nah, itulah kira-kira Komnas HAM yang membuat ruang aman untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oke, tadi mungkin Mas Gatot sempat mention pengaduan gitu ya Mas. Mungkin pengaduan itu gimana sih sistematikanya Mas kalau dari masyarakat sendiri? Iya, kalau dari masyarakat sendiri sebetulnya kami sudah, Komnas HAM itu ya maksudnya, sudah membuat kemudahan ya juga dengan teknologi. Jadi pengaduan itu nggak usah datang ke Jakarta susah-susah bawa berkas setumpuk gitu ya, berkoper-koper, nggak perlu juga. Tetapi bisa kemudian melalui online yang sudah kita kembangkan. Jadi sistemnya bisa melalui online yang sekarang dengan sistem website maupun Android. Jadi Happy Human itu ketika ada persoalan, nah tentunya bisa melalui Android. Nah kalau masih ada kebingungan, kami masih buka kanal untuk kemudian mendiskusikan ini pelanggaran HAM bukan ya gitu sebelum kami mengadu. Nah atau apa yang harus kami siapkan, itu kami akan memberikan pencerahan hal-hal yang dibutuhkan bagi setiap orang untuk melakukan pengaduan. Tentunya pengaduan ini nanti dianalisa ya, setelah semua yang diperlukan itu dipenuhi, kami akan analisa ada nggak dugaan pelanggaran HAM. Nah kalau umpamanya tidak ada, tentunya kami akan memberikan saran pendapat sebaiknya penyelesaian ini seperti apa. Nah kalau itu ada, kami akan mengambil mekanisme yang efektif. Ada dua. Yang pertama melalui pemantauan hak asasinya. Tentunya nanti ada tim tersendiri yang menangani itu. Kemudian melalui mediasi. Tapi biasanya kalau ada kekerasan itu kami tidak melakukan mediasi, tetapi melakukan pemantauan dan nanti akan di-refer ke pidana. Oke, sangat amat lengkap dan juga terstruktur ya berarti ya Mbak Radia dan juga Mas Gatot dan juga Mas Edi gitu. Nah mungkin aku mau meminta Mas Gatot untuk memberikan pesan nih kepada Happy Humans terkait dengan kebebasan berpendapat dan juga berekspresi di ruang digital ini. Mungkin bisa langsung Mas Gatot? Iya, Happy Human. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara yang demokratis, tentunya kemerdekaan menyatakan pikiran, pendapat sesuai dengan hati nurani dan juga memperoleh informasi dan informasi publik itu merupakan HAM yang paling hakiki. Ya. Perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat mendukung pengawasan, ada kritik, ada saran, penyelenggaraan pemerintah yang baik. Ya. Nah, perlindungan ini penting untuk menegakkan keadilan, kemudian dan juga kebenaran, memajukan kesehatan, kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita semua lahir merdeka dan setara, semua orang memiliki hak asasi manusia tanpa pandang suku, agama, ras dan kebangsaan. HAM untuk semua. Wah, keren banget ya. Kita semua setara ya, Happy Humans. Betul. Aku ke Mas Edi, pesan nih Mas Edi buat Happy Humans supaya bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya nih ya dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi di media digital. Oke, pertama saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Gatot. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan John Locke, filsuf Inggris abad 17. Dia mengatakan bahwa kebebasan berpendapat itu hak alamiah yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Bahkan John Stuart Mill, filsuf Inggris juga mengatakan kebebasan berpendapat itu bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia dalam upayanya untuk memperoleh kebenaran. Jadi di sini kita bisa garis bawahi, kita tegaskan bahwa kebebasan berpendapat itu begitu sentralnya dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang dengan adanya teknologi ini kita dimudahkan dalam banyak hal.
Apa sih yang nggak bisa kita peroleh melalui teknologi informasi, ya kan? Semua kita bisa lakukan dengan teknologi informasi ini. Maka di satu sisi ini akan memfasilitasi kita untuk mengekspresikan pikiran kita, pendapat kita. Tetapi ingat, ada orang lain yang mungkin akan terganggu oleh kebebasan kita. Maka kebebasan di sini harus disertai dengan tanggung jawab. Jadi kita nggak bisa suka-suka kita juga harus memperhatikan hak-hak orang lain. Nah, karena itu saya ingin kembali mengutip kata-kata filsuf yang kita kenal semua, namanya Socrates ya, bapak kebijaksanaan. Socrates ini pernah menceritakan atau pernah ada satu kisah yang ini bisa kita ambil pelajaran ya. Jadi suatu hari Socrates ini didatangin oleh 3 muridnya. Maaf, bukan hanya 3 lah. Ada teman lamanya, yang datang mau menceritakan tentang muridnya. Socrates, aku punya kabar tentang murid kamu, gitu ya, gampangannya gitulah dalam bahasa kita. Socrates tahu apa yang akan disampaikan oleh temannya ini. Oke, temanku, sebelum kamu cerita, saya ingin bertanya. Yang pertama, apakah kamu yakin bahwa kabar yang akan kamu sampaikan itu benar adanya? Kalau orang Banyumas itu ada istilah gini, Mbak Radia, jere, katanya konon. Jere. Jadi kabar itu nggak datang, kabar itu nggak dia lihat sendiri, nggak dia dengar sendiri, ya, tetapi dia tahu dari orang lain. Aduh, maaf, kata temennya, ini saya juga dapat dari orang lain. Kalau istilah netizen itu dari sebelah. Oke, yang kedua, kata Socrates begitu ya. Apakah yang akan kamu sampaikan itu hal yang baik? Enggak sih begitu ya. Ini hal buruk. Biasanya kalau kita mau menyampaikan gosip yang buruk itu semangat ya. Kalau mau gibah itu luar biasa semangat tuh, karena hal-hal buruk yang diceritakan dalam gibah itu biasanya. Oke, yang kedua ternyata nggak baik juga. Nah, pertanyaan terakhir yang ketiga, kata Socrates, apa yang akan kamu sampaikan itu ada manfaatnya nggak? Aduh, ini tambah malu temennya ya. Oke temanku, kalau kamu tahu apa yang akan kamu sampaikan itu belum tentu kebenarannya. Kalau kamu tahu yang akan kamu ceritakan itu bukan hal yang baik, dan kamu ngerti apa yang akan kamu ceritakan itu nggak membawa manfaat, apakah kamu masih akan cerita? Gitu ya. Ini yang kemudian disebut the test of three. Nah, di dunia digital ini, di mana jari-jari kita ini begitu mudah klik, termasuk membagikan informasi, dan ternyata di antara informasi, banyak informasi yang kita bagi itu ternyata kabar palsu, hoax begitu ya. Jadi kita ini punya peran besar, tanggung jawab besar. Maka sebelum kita klik, sebelum kita share, sebelum kita broadcast, pastikan 3 hal itu. Pertama ada kebenaran ya, truthfulness. Kedua, baik tidaknya goodness. Yang ketiga adalah usefulness, manfaat atau tidak. Kalau kita yakin benar, kalau kita yakin baik, dan kalau kita yakin ada manfaatnya, silahkan di-share. Itu saya kira pesan saya untuk happy human ya. Kita pastikan sebelum kita sharing, kita saring informasi. Dalam banget ya. Sebelum kita sharing, kita harus saring dulu. Sangat amat dalam nih Mbak Radia ya. Dan ternyata diskusi kita yang seru banget ini udah sampai di penghujung podcast nih Mbak Radia. Udah nggak kerasa ya, padahal kayak baru bentar nih kita ngobrol-ngobrol. Iya bener, nggak kerasa sama sekali. Jadi mungkin kita mau mengucapkan terima kasih kepada Happy Humans yang sudah setia mendengarkan podcast kita kali ini. Dan kita juga minta maaf kalau di dalamnya ada kata-kata yang kurang berkenan untuk Happy Humans. Nah, mungkin untuk Happy Humans yang mungkin mau memberikan saran, kritik, pendapat, atau mau universitasnya dikunjungi sama Komnas Jelas ya? Komnas HAM Jelas. Komnas HAM Jelas, kira-kira gimana nih Mbak Radia? Kita harus mengajukan kemana nih? Nah, kalau Happy Humans mau universitasnya gitu ya, dikunjungi sama Komnas HAM Jelas, atau mau ngasih tema atau kritik dan saran, bisa langsung nih email ya ke tanggaprasa@komnasham.go.id, atau bisa juga
kita ada live chat di website Tangga Prasa. Jadi websitenya itu adalah tanggaprasa.komnasham.go.id. Tapi itu live chatnya hanya di jam kerja aja ya, di jam 1 sampai jam 3 sore di setiap hari Senin dan sampai hari Jumat gitu. Nah, aku juga mau berterima kasih sama Mas Gatot, Mas Edi yang sudah mau sharing sama kita di episode kali ini. Terima kasih banyak. Terus juga Happy Humans, terima kasih sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Untuk Happy Humans jangan lupa untuk follow dan pantengin terus media sosialnya Komnas HAM. Kita ada Instagramnya itu di @komnas.ham. Di X ada juga @komnasham, Facebook juga ada, namanya itu Komnas HAM. Terus YouTube nanti juga kita akan upload ya podcast kita juga di YouTube. Di YouTube-nya adalah Komnas HAM Channel. Gitu aja. Terima kasih juga untuk Devi yang udah menemani aku di episode kali ini. Sekian dari kami. Bye bye Happy Humans. Bye Happy Humans. Terima kasih.